Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Aku optimis. Raja Naga Emas berkata perlahan, jelas menghadap Xiaoyan. Sebuah aura kuno berangsur-angsur terpancar dari tubuh Xiaoyan. Meskipun tidak ada semangat juang yang besar, aura itu sangat mempesona. Seolah-olah seorang pria kuat yang telah mengalami bertahun-tahun telah terbangun, mata dan tindakannya penuh dengan rasa tahun-tahun. Bunga Yuan berwarna-warni. Saya tidak pernah membayangkan bahwa saya akan melihat Anda dalam hidup saya. Jika demikian, saya memiliki kepercayaan diri untuk mengolah King Yuan menjadi generasi sayap malaikat sejati. Keluarga malaikat telah terdiam terlalu lama, dan inilah saatnya untuk menunjukkan kekuatan mereka yang sebenarnya. Kamu seharusnya tidak muncul di dunia ini, tetapi karena kamu telah muncul, kamu harus benar-benar mengerahkan kekuatanmu, dan kamu tidak boleh dikubur di jurang dunia bawah tanah ini. Biarkan aku mengeluarkan milikmu. Temukan malaikat yang benar-benar cocok untuk persetujuanmu, dan biarkan kamu bersinar. Pupil emas Raja Naga Emas menatap bunga di depannya, dan pada saat Raja Naga Emas berbicara, bunga-bunga merah muda tampaknya telah berubah sedikit. Karena kamu tahu apa yang aku maksud, kamu masih membutuhkan kerja sama kamu. Meskipun kekuatan jahat dari rantai ini lemah, aku khawatir tentang hal-hal lain, dan ada hal-hal yang tidak dapat aku selesaikan sendiri dalam keadaan jiwaku. Raja Naga Emas menatap langsung bahwa karena kata-katanya sendiri, ada sedikit perubahan di jalan bunga. Yuan Hua 7 warna layak menjadi harta paling ajaib di dunia. Ketika Raja Naga Emas berbicara, cahaya putih bersih memancar dari seluruh tubuh. Jelas, ini adalah rencana Yuan Hua 7 warna untuk menggunakan kekuatan terakhirnya dan 7 rantai jahat untuk membuatnya. Pertarungan terakhir. Bang bang bang. Raja Naga Emas sangat gembira ketika dia melihat bunga berwarna-warni dan bersinar. Itu sunyi selama bertahun-tahun, dan sudah waktunya untuk melakukan perjuangan terakhir. Segera, Raja Naga Emas melantunkan mantra misterius, dan pusaran besar muncul di sekitar tubuh Xiaoyan. Kekuatan lain dari Raja Naga Emas. Melahap. Bunga penyembuhan yang berwarna-warni dan 7 rantai hitam legam yang memancarkan aura jahat bertarung sampai mati. Cahaya hitam legam dan cahaya putih murni berada di jalan buntu. 1 menit. 2 menit. Pertempuran berlanjut, dan cahaya putih murni secara bertahap ditekan oleh cahaya hitam legam. Pergi. Tubuh Xiao yang dikendalikan oleh Raja Naga Emas. Setelah mantra Raja Naga Emas selesai, pusaran di depannya semakin besar dan besar, memancarkan hisapan besar. Menghadapi cahaya hitam pekat, dia menyerang. Paf-paf, pusaran besar ditarik oleh hisapan kuat terhadap cahaya hitam pekat. Cahaya hitam legam baru saja menelan cahaya putih murni. Karena selama cahaya putih murni ditelan, 7 rantai mereka bisa terlahir kembali. Tapi siapa yang mengira pusaran air muncul tiba-tiba, dan kekuatan yang berasal dari pusaran air ini adalah musuh dari kekuatan jahat. Cahaya hitam legam itu seperti melihat hantu dan buru-buru kabur. 7 rantai yang semula dengan kuat mengunci 7 daun bunga Yuan 7 warna juga sedikit dilonggarkan pada saat ini. Pusaran emas besar membuat mereka semua merasa ketakutan. Bahkan takut. Karena mereka semua tahu bahwa jika mereka terserap, itu akan hancur. Raja Naga Emas? Bagaimana bisa? Sosok yang ditransformasikan oleh 7 rantai itu ditelan satu demi satu ke dalam pusaran Raja Naga Emas sebelum dia sempat menceritakannya lebih lanjut. Bang bang bang. 7 rantai gelap menyerupai suara kaca pecah,
dan mereka diserap ke dalam pusaran dan menghilang tanpa jejak. Hei, sepertinya kekhawatiranku terlalu banyak. Raja Naga Emas memandang 7 sosok yang menghilang dan berkata, alasan mengapa Raja Naga Emas ingin membangkitkan jejak terakhir Yuan Hua yang berwarna-warni adalah karena dia takut akan ada kekuatan lain selain 7 sosok ini. Untuk jaga-jaga, yang lain adalah untuk melahap iblis-iblis ini untuk memulihkan kekuatannya secara bertahap. Klan jahat ekstrateritorial juga memiliki pembagian kekuatan, yang pada dasarnya dapat diringkas menjadi 5 tingkatan: surga, bumi, rasa hormat, kaisar, dan raja. Di masa lalu, ketika Raja Naga Emas berada di puncaknya, secara alami mungkin untuk berurusan dengan alien tingkat kaisar, tetapi sekarang dalam keadaan jiwa, dan kekuatannya tidak sebaik sebelumnya. 2 tingkat langit dan bumi sedikit lebih baik. Tapi untungnya, 7 sosok di depan mereka berada di level sebelumnya, jadi ada adegan penghancuran tadi. Fiuh! Raja Naga Emas mengembalikan kendali tubuhnya ke tangan Xiao Yan. Kekuatan yang sangat besar. Xiao Yan merasakan kekuatan di pusaran itu dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakannya. Tuan, tetapi kekuatan ini adalah kekuatan jahat, apakah Anda akan langsung menyerapnya seperti ini? Xiao Yan juga khawatir. Jangan khawatir, saya akan memperbaiki dan menyerap kekuatan mereka. Meskipun metode ini agak rendah, jika tidak, saya tidak tahu apakah kekuatan saya akan kembali normal hari itu. Raja Naga Emas juga menghela nafas. Ngomong-ngomong, ketika masalah ini selesai, aku akan mundur untuk menyerap kekuatan ini. Selanjutnya, mari kita lihat bunga Yuan yang berwarna-warni. Mendengar ini, Xiao Yan juga mengangguk dan berjalan menuju Yuan Hua yang berwarna-warni. 7 rantai gelap yang memancarkan aura jahat hancur. Yuan Hua yang berwarna-warni, yang awalnya lemah di bawah rantai, sebenarnya tumbuh banyak pada saat rantai putus, dan sosok lemah itu tampaknya mendapatkan kembali kecemerlangan. Apa yang terjadi? Xiao Yan juga bingung. Level. Kom belum pernah mendengar situasi seperti itu. Normal, dalam hal ini, 7 rantai tidak hanya membatasi pertumbuhan bunga penyembuhan 7 warna, tetapi juga terus-menerus menyerap kekuatan bunga penyembuhan 7 warna. Ketika kekuatan bunga penyembuhan 7 warna hampir diserap, itu akan sialan. Ketika ras alien berhasil. Jika kita tidak muncul, dalam 3 tahun, sesuatu pasti akan terjadi, dan kemudian akan ada 7 alien yang lebih kuat dari tingkat ekstrateritorial di dunia ini. Juga berat. Singkirkan dulu, itu terlalu lemah sekarang. Terus beri nutrisi dengan api iblis lotus murnimu. Bunga Yuan yang berwarna-warni bukan hanya hal yang aneh, tetapi juga suka api, terutama yang paling murni seperti Xiao Yi. Api yang berbeda, itu pemulihan akan lebih besar. Raja Naga Emas juga tersenyum pada Xiao Yan saat dia melihat usaha Xiao Yan dan Qi Chaiyu Yan Hua gagal. Itu satu-satunya cara. Xiao Yan juga tanpa daya melakukan apa yang Raja Naga Emas katakan. Di jarinya, cincin yang dianugerahkan oleh Kaisar kuno Tuoshe bersinar perlahan, dan bunga Yuan berwarna-warni di depannya seperti makanan yang lezat. Dia membiarkan Xiao Yan menyerapnya ke dalam cincin dan memberinya makan tanpa berpikir panjang. Di dalam ring, Xiao Yan juga dengan sengaja membuka ruang independen untuk Yuan Hua yang berwarna-warni, dan kekuatan murni dari sumber api yang berbeda terus memeliharanya. Bunga Yuan yang berwarna-warni juga perlahan tumbuh secara spiritual. Kuncup bunga pertama perlahan tumbuh menjadi yang kedua. Bang bang bang. Di permukaan danau, senjata dan penggaris saling bertabrakan, suara emas dan besi meletus, percikan api menyembur, dan setiap tabrakan akan ada riak semangat juang, mengguncang udara, dan gelombang air di danau juga gemetar hebat, tulis.
Dalam waktu singkat hanya 10 napas, keduanya bertarung selama puluhan putaran. Dentang! Penguasa senjata menyentuh lagi, dan keduanya terguncang. Lengan Xiao Yan bergetar hebat, dan ujung penguasa kuno Yi Huo Heng tiba-tiba berubah menjadi garis putih dan melesat, tiba-tiba menusuk tenggorokan Mueller dengan sudut yang sangat rumit dan kejam. Namun, tepat saat hendak mengenai, bayangan tombak menusuk, langsung membelokkan rambut seputih salju itu. Ekspresi Mueller dingin, dan pikirannya bergerak, hanya untuk melihat rambut seputih salju berserakan dengan keras, berubah menjadi sinar cahaya seputih salju yang tak terhitung jumlahnya, seperti bilah tajam Wewenplovelkom menyelimuti langit, menutupi setiap bagian. Tubuh Mueller. Satu tempat. Ini benar-benar senjata yang aneh. Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Jika bukan karena senjata aneh tadi, Mueller pasti sudah lama terluka. Mata Mueller sedikit keras. Penguasa kuno api aneh Xiao Yan juga sangat aneh. Suhu tinggi yang menakutkan pada penguasa, bahkan dalam pertempuran, akan memiliki jejak atau tali di tubuhnya, sehingga dia harus berpisah. Itu menyebabkan dia kesulitan besar. Namun, Ray Mueller juga bukan tangan yang lemah. Dengan kejutan tombak ajaib di tangannya, dia melihat magma merah naik, membentuk perisai magma tepat di depannya, merah dan panas. Penguasa api warna-warni yang tak terhitung jumlahnya menusuk magma, membuat suara yang tajam, dan akhirnya memantul kembali sebanyak mungkin. Sosok Xiao Yan dan Mueller juga membalas pada saat yang bersamaan. Wajah Mueller tenggelam seperti air, dan tombak ajaib di tangannya membuat bekas panjang di tanah, dan Xiao Yan juga melarikan diri, dan banyak nyala api di tubuhnya terus-menerus mengelilingi dirinya dan penguasa kuno api yang berbeda, menghadap Mueller. Menyerang. Dalam pertarungan sebelumnya, kedua belah pihak kejam, tetapi jelas mereka semua diambil alih oleh pihak lain. Banyak orang tertarik dengan pertempuran di sini, dan kemudian mulai memperhatikan mata di danau, yang semuanya sedikit kental saat ini, dan jelas juga menemukan bahwa pertempuran harus segera berakhir. Aku harus mengakui bahwa kamu sangat kuat. Tapi waktu berkah dari metode rahasia akan segera datang, kan? Sudah waktunya permainan kucing makan ikan ini berakhir. Ambil pukulan terakhirku. Mueller yang berkepala botak juga mengerahkan dendamnya dengan seluruh kekuatannya saat ini. Xiao Yan juga mengecilkan pupilnya dengan erat, dan tubuhnya penuh dengan kekuatan yang menakutkan. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.